Halo semuanya, di sini gue pengen ngebahas. Sebelumnya kenalin, nama gue Alvin Monde. Di sini gue sebagai posisinya sebagai apa ya? Sebagai netizen juga, sebagai masyarakat biasa juga. Dan gue pengen ngebahas tentang, kan banyak nih pemain-pemain naturalisasi. Jadi sekarang tuh fans-fans fanatik bola kayak ciwi-ciwi, kayak cewek-cewek yang bullshit lah menurut gue. Mereka tuh kemarin ya, yang pas TC Indonesia lawan Vietnam di GBK kemarin, itu kan banyak banget tuh fans-fans fanatik, terutama cewek-cewek yang ngakunya fans sepak bola, padahal dia tuh ngefans cuman ke pemainnya aja. Kayak apalagi si Rafael Struik, terus siapa lagi ya, Ivar Yener, Sandy Walsh, dan lain sebagainya. Yang defense itu aja, dan mereka tuh nggak ngerti tentang cara bermain bola atau ya tentang sepak bola. Dia tuh nggak ngerti. Bahkan pemain-pemain yang ada di dalam skuad timnas semuanya juga dia belum tentu tahu. Dan di sini gue sedikit kecewa juga sih, karena mereka setiap kali timnas latihan di GBK di lapangan Madia, mereka selalu datang dengan ngajak temen atau dengan memberikan gift. Itu merupakan, ya bagus sih, bagus buat ningkatin semangat para pemain juga, tapi ada minusnya juga. Terlalu banyak fans-fans fanatik kayak kalian, terlalu banyak gift yang diberikan, itu menurut gue ya, nantinya mereka jadi nggak semangat buat main bola, mereka nggak semangat buat timnas. Ya pokoknya nantinya si pemain-pemain bola yang terlalu sering dikasih gift atau yang terlalu sering dinaik-naikin, yang diapresiasi terlalu lebih, bukan karena sepak bolanya, bukan karena skillnya, tapi karena ketampanannya, ini bakal gawat sih menurut gue, yang mengkhawatirkan. Karena bisa aja pemain-pemain muda yang potensinya bisa tinggi, malah dia jatuh karena, woi bro, gue ini bisa loh, nggak bisa loh dapat duit lebih karena nggak main bola misalnya, karena jadi selebgram atau karena jadi youtuber, tiktoker, karena brandingnya udah naik, karena ketampanannya itu yang perlu diapresiasi itu kan adalah skillnya, bukan ketampanannya. Ya bagi cewek-cewek sih ya, ini tampan banget, ganteng banget tuh, skillnya nendang asal-asalan, ya bodo amat, dia nggak peduli gitu bro, nggak peduli nendang mau ngapain, mau gol atau enggak, nggak peduli, yang penting itu ketampanan di dalam lapangan. Rafael contoh, misalnya Rafael nggak dimainin, cewek-cewek ini ngejudge si coachnya, atau kok Rafael nggak dimainin, kenapa, why, gini 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 gini. Sedangkan si Rafaelnya kondisinya itu misalnya ya lagi cedera, dia kan lagi cedera karena ini karena ini karena ini, bodoh amat kenapa Rafael nggak dimainin. Nah, si fans fanatiknya ini ke si Rafael itu beda lagi bro, ya, semangat ya Rafael gini gini. Coba yang lain, misalkan adalah pemain yang lain cedera, ya bodoh amat, dia bodoh amat, gak peduli, padahal itu adalah satu posisi yang sangat penting dalam timnas Indonesia. Mereka bodo amat, yang penting si satu orang yang dia fans kayak Rafael itu, ya udah, harus main, wajib main, dan mau bagus atau enggak ya bodo amat, kayak gitu. Itulah namanya juga dunia maya sama dunia nyata, ya begitu, banyak sekali. Dan yang gue suka dari pemain naturalisasi, pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia, itu cuman Sandy Walsh, karena dia sangat humble sih menurut gue, humble ya, ngelihat dari eksklusif, walaupun gue nggak ngelihat tapi banyak berseliweran di medsos juga tentang eksklusifnya dia tuh sangat nasionalis juga menurut gue, kemudian humble, skillnya boleh lah, dan dan yang lain-lain ya gue nggak bilang jelek atau nggak nasionalis, tetap sama semua, cuman cara fans fanatik itu
ke satu pemain jadi kesannya gimana ya? Ya jadi gitulah. Terlalu banyak diapresiasi. Nanti lama-lama dia besar kepala. Jadi menurut gue gitu aja. Ya terserah kalau kalian, menurut kalian gimana ya, bebas aja. Terus yang kedua gue pengen ngebahas soal hmm, yang lagi rame Espro. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu jago atau nggak terlalu apa ya, nggak terlalu itu banget tentang bola, sepak bola. Tapi gue di sini angkat bicara karena ya desainernya juga angkat bicara. Aneh juga sih menurut gue. Karena kan dia yang ngebuat ya, harusnya dia terima kritikan, apapun kritikannya. Gitu sih. Apapun kritikannya, mau kritikan tentang fashionnya, mau kritikan tentang, misalkan kritikan tentang brandnya. Brandnya kurang ini nih, harusnya ada sarung tangan. Nah, bolehlah si desainernya itu nyampain, Pak, gimana kalau misalnya ada sarung tangannya atau gimana saya desain lagi atau gimana gitu kan. Ini malah jadi kayak gitu, kocak lucu aja. Terus malah ribet sama si Justin Laksana. Coach Justin malah ribut kayak gitu. Dan gue respect sama Coach Justin karena beliau sudah nyampein aspirasi dari fans-fans sepak bola kayak kita ke ownernya langsung, ke Bang Sadat ya. Dan insya Allah nanti katanya di bulan September itu bakal launching lagi jersey yang terbaru. Dan desainnya bakal jauh berbeda dari desain yang dibuat sama Hernanda. Dan itu juga bakal dilibatin nih para legend-legend sepak bola, terus ada pengamat-pengamat sepak bola, semua ikut dan campur tangan. Menurut gue itu sangat baik ya. Dan apabila nanti desainnya masih dihujat lagi, wah itu sih netizen yang banyak mau kalau menurut gue. Karena ya emang nggak ngeluarin duit buat bayar desainer, buat beli bahannya, buat launchingnya, buat bayar modelnya, emang nggak bayar bro, itu bro butuh duit juga. Nah, si S Pro ini dapat duitnya dari mana? Ya dari kalian juga, dari kalian membeli barang-barang yang udah S Pro buat, udah S Pro Air Pro Airspo udah Airspo rilis gitu. Sorry salah ya tadi. Udah Airspo rilis, kalian harus menghargai karya dia. Dan dengan apa sih, dengan membeli jersey-nya. Mungkin yang udah oke lah jelek, oke iya, ratingnya menurut gua nggak, mau dibilang jelek juga, kalau menurut gue ya, mau dibilang jelek juga enggak, mau dibilang bagus juga enggak. 5 lah menurut gue ya ratingnya untuk jersey yang kemarin. Cuman yang jersey untuk away-nya itu lumayan, karena lumayan bagus sih menurut gue yang putih itu ya. Karena apa ya, kelihatan elitnya lah. Nggak elit sih, motif maksudnya ya bagus lah kalau yang putihnya dibandingkan yang merahnya. Nah, semoga sih dengan adanya nanti launching di bulan September, jersey kita makin oke. Dan gue pengen beli, jujur gue pengen beli jersey timnas. Cuman yang kemarin gara-gara kurang, kayak apa ya, kayak jersey Tarkam. Lu tau nggak jersey Tarkam yang cuman asal gitu aja ya. Orang kalau dilihat detailnya bagus, oke bagus, tapi kalau dilihat dari kamera, dari sudut pandang jauh, itu kelihatannya kayak norak bro gitu. Maksudnya kita oke lah detailnya bagus gitu. Contoh kayak kemarin Mills lah, ada kera, ada corak atau ada desain yang lain gitu, membuat kayak elegan. Apalagi logo Garuda di dada itu bagus, nggak kayak tempelan gitu. Apa ya, terlihatnya kayak premium lah intinya gitu. Terus dengan harga yang dijual sama Airspo, harga segitu, menurut gue ya kurang sih. Bener kata Coach Justin itu. Terus apa lagi ya yang gue bahas? Oh, satu lagi itu Indonesia bakal nambah pemain naturalisasi. Siapa ya namanya? Adalah dari Liga Eropa juga ya. Gue lupa namanya siapa. Dan dia bakal secepat mungkin, kalau bisa di bulan Juni, kalau kata Sintayong itu di bulan Juni bakalan udah bisa main.
bareng Tom Hanks, bareng Ragnar Oratmangun dan lain-lain sebagainya. Dan itu kalau menurut gue sendiri bagus sih, tapi ya ada plus minusnya sih. Bagus dari segi sepak bolanya supaya maju, gak buruknya itu jadi kayak kesannya apa ya? Kesannya kayak kurang, nantinya malah jadi timbul permasalahan lagi karena banyak pemain naturalisasi dan lain sebagainya. Padahal negara-negara top yang ada di dunia, contohnya Prancis aja, itu 90 hampir 80% ya pemain naturalisasi atau bukan pemain asli dari Prancis itu. Jadi mereka dari kecil asalnya kayak siapa ya? Pokoknya adalah pemain asalnya misalnya dari Nigeria atau dari Ghana, terus hijrah ke Prancis buat sepak bola. Nah, itu kan kewarganegaraannya sebenarnya bukan dari Prancis asli, karena mainnya bagus, ada potensi. Jadi dinaturalisasi lah sama Federasi Football Prancis gitu, bro. Sekarang nih, tentang Justin Hubner yang ke Liga Jepang, gue agak kaget, agak shock, dan gue nggak tahu ya ini potensi bagus atau enggak buat Hubner ke depannya. Kalau menurut gue ini kurang ya, karena kan Liga Jepang juga Liga Asia yang pertama, kecuali kalau dia masih ada di liga-liga Eropa kali, kayak Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Italia maybe gitu. Walaupun di kasta 2 mungkin dia bisa keangkat lah namanya karena permainannya. Tapi kalau di Liga 1 Jepang, mungkin kalau Liga Arab oke lah ya, karena ada pemain-pemain top dunia. Liga Jepang ini Liga Asia, walaupun kedua terbaik di Asia, menurut gue ini kurang sih. Karena ya dengan potensi dia yang begitu bagus dan juga umur dia yang masih muda, ngebuat dia tuh kayak apa ya, potensinya besar gitu buat main di Premier League. Dan kemarin sih gue berharapnya dia main di skuad utama ya, walaupun jadi cadangan paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, paling mentok setahun lah dia dimainin, pastilah ada jam terbangnya. Adalah jam terbangnya dikasih sama pelatihnya. Nggak mungkin nggak, karena pemain muda gitu potensinya besar banget, boy. Dan kalau dilihat sekarang kayak Yamal, pemain Barcelona, Gavi Barcelona, terus Arda Güler dari Liga Turki kan langsung ditarik sama Real Madrid. Dia nggak ke Liga Asia juga, bro. Mentang-mentang di Indonesia kan Justin Hubner, wah Asia nih langsung ditarik. Bisa penyesuaian atau gimana? Wah, itu menurut gue sayang banget ya. Semoga Justin Hubner bisa cemerlang di G-League One dan bisa balik lagi ke Wolves utama dan bisa main di Premier League. Dan yang terakhir ini ada si Ilkan Bagat. Ilkan Bagat ini nggak tahu ya kemana, nggak tahu cedera atau nggak tahu kemana. Katanya sih cedera. Dan sayang banget sih potensi dia buat naik terus di kasta tertinggi Liga Inggris harus dipinjamkan. Dia udah naik ke Liga 2-nya Inggris, dipinjamkan ke Liga ketiganya Inggris gitu. Nanti ini Ipswich Town lagi naik daun nih, mau ke promosi Liga 1 atau Premier League. Nanti pasti dia dipinjemin lagi. Ya semoga aja enggak sih, biar dia bisa ngerasain main di Ipswich Town lagi. Supaya dia bisa ngerasain main di Premier League. Jadi kemungkinan musim depan itu ada 2 pemain Indonesia yang bermain di Premier League. Nah, kemudian ada Tom Hai. Ini sekarang habis kontraknya di Heerenveen. Semoga, gue sih pengennya si Tom Hai ini ke liga yang atas lagi, kayak Liga Italia mungkin, Liga Belanda, tapi di top kayak PSV atau Ajax lah. Kalau Ajax nggak tahu lah ya, sekarang lagi buruk mungkin ya. Atau ini minimal Liga Italia lah ya, atau Liga Jerman bagus, atau Liga Prancis juga oke. Ya semoga gitu sih dari gue. Ya mohon maaf kalau bila-bila salah kata. Ya maklum lah, ini first vlog bro, first vlog. Jadi gue sebenarnya gue nggak niat sih bikin YouTube, pengen aja bikin YouTube itu, pengen belajar speaking, apapun yang gue bicarain
Yang penting speaking aja dulu, yang penting ngomong. Pengen belajar speaking is that. Kalau misalnya salah ya koreksi, kalau misalnya ada yang kurang ya tambahin gitu. Oke, thank you.